Jangan lupa subscribe, like, dan share konten dari Republika Official Channel di YouTube. Pak Erik dan Pak Air, ya. Ya, kalau begitu kita masuk di materi sesi kedua dulu. Nanti selanjutnya kita bisa lanjutkan lagi diskusinya. Materi kedua ini akan disampaikan oleh narasumber kedua. Kepada Pak Erik Adi Saputra, kami persilakan. Kami persilakan Pak Erik. Ini benar-benar kocak ini ya. Iya gitu Pak Erik ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kesempatan bersilaturahmi secara online lewat Zoom. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan selalu dan kebaikan itu tentunya bermanfaat buat kita, keluarga kita, apalagi di bulan Ramadan. Terima kasih untuk Republika, terima kasih untuk Coach Ir sudah berbagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau bergabung di acara kita ini. Lancar rezeki, mudah urusan, dan COVID-19 semoga bisa segera berlalu. Amin. Amin. Alamin. Karena saya bisa paham bagaimana Coach Ir yang biasanya mengisi in-house training kemana-mana di seluruh wilayah Indonesia, jadi harus sementara break untuk mengisi online. Ya. Dan saya yakin juga Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang biasa, Dr. Risma biasa mengisi success skill atau interpersonal skill dalam suatu training juga harus melakukannya secara online. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya sharing tentang teknik menerobos alam pikiran bawah sadar audiens lewat media online. Baik, bagi Bapak Ibu yang pertama kali ketemu, nama saya Erik Adi Saputra, boleh panggil Mas Erik boleh, Pak Erik boleh, silahkan. Saya lahir besar di Sibolga, Sumatera Utara. Kayak gini, mesti audiens akan tanya, suku apa? Dari keluarga ayah, Pak D saya pernah cerita kalau kakek buyut saya itu dari Barling Mas Cakep, Banyumas Purbalingga, Kebumen Cilancap, Purwokerto. Nenek di Agung, Jawa Timur. Keluarga ibu, kakek dari Tapanuli Selatan, Marga Nasution, nenek dari Padang, Marga Tanjung. Jadi suku saya 4. Istri saya, ayahnya Sumbawa Besar, ibunya Madura. Jadi anak-anak kami anak Indonesia. Karena Indonesia, Jogja, karena Jogja itu istimewa. Ya, boleh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau dengar Radio Republik Indonesia, ada acara inspirasi hari ini dan pelangi inspirasi. Kalau inspirasi hari ini itu kadang ditayangkan di setiap radio itu berbeda-beda. Ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 4 kali, ada yang kadang-kadang melihat kondisinya. Saya mengisi acara inspirasi di Radio Republik Indonesia. Tapi sepertinya kalau saya lihat wajah Bapak Ibu, ini kayaknya bukan pendengar RRI. Ya. Baik, tahu wajah pendengar RRI itu jelas, sudah sepuh ya, kayak Pak Kurun lah, itu RRI banget. Bapak Ibu, saya dan Coach Ir juga dipercaya mengasuh kolom di Republika, yaitu kolom Inspira kalau saya. Kalau Coach Ir itu kolom namanya kolom Metamorfosis. Jadi setiap Kamis hari ini saya pasti akan sebentar lagi diteror oleh salah satu staf Republika untuk segera menyampaikan tulisan. Dan sampai saat ini saya berbicara, saya belum tahu apa yang saya mau tulis. Mudah-mudahan kalau ketemu dengan Bapak Ibu secara online, saya akan dapat inspirasi, nanti insya Allah tulisannya bisa memberi inspirasi. Bapak Ibu yang berbahagia, aktivitas dalam masyarakat, saya memang berpikir bahwa sebaik-baik manusia itu adalah dia punya manfaat buat orang lain. Dan yang paling membanggakan, saya ketua kelas sejak SD sampai pasca sarjana. Nah ini memang luar biasa. Kalau di forum komunikasi pemerhati radio, saya di Dewan Pakar, Penasihat Forum Pemerhati Radio, 2020 sudah dipilih lagi, tinggal menunggu lantikan dari Jakarta, keburu COVID-19. Jadi agak ke pending sebentar, dan alhamdulillah
bersilaturahmi pada banyak orang di Indonesia, dan terima kasih Pak Nur Hasan, Pak Bambang, Pak Gurun yang mempercayai salah satu bisa sharing untuk Republika. Bapak Ibu, saya memperkuat karena tadi Coach Ir bilang mengambil dari British Broadcasting Corporation. Ya. Nah, kalau tadi adalah konsultannya, kalau ini penyiarnya langsung, kalau ini adalah hostnya langsung, namanya Larry King. Dia juga punya buku banyak. Larry King ini ngomong gini, you cannot talk to people successfully if they think you are not interested. Jadi, kita tidak akan pernah sukses berbicara kepada audiens atau kepada orang lain kalau kita tidak menunjukkan ketertarikan berbicara. Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu rapat, pimpinan rapat itu bergairah tidak berbicaranya. Atau dosen di lingkungan kampus Bapak Ibu, kalau ngomong bersemangat tidak menyampaikan omongannya. Jangan-jangan ketika disuruh materi, menyampaikan materinya, saya yakin Anda sudah paham lah. Ya pokoknya kayak gini lah, tunjuk slide ya kayak gini lah, nanti pokoknya nanti kopi aja lah, waktunya sudah selesai. Tidak ada gairah sama sekali. Kalau orang itu menyampaikan tidak ada kegairahan yang positif, maka audiensnya akan bergairah. Kata Larry King, berapa menit untuk menunjukkan orang itu tertarik? Ternyata orang itu tertarik, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Itu adalah 4 menit pertama. Jadi 4 menit. Kalau kita ngomong 4 menit orang kok masih diam, orang kok nggak respon, orang kok tidak senyum, orang kok tidak ekspresif, berarti ada yang salah dari pembicaranya. Solusinya adalah Bapak Ibu ganti pemain. Jangan dilanjutkan dulu. Bapak Ibu ganti. Contoh, ini contoh. Saya partner sama misalnya Pak Bambang, ya Pak Bambang. Saya partner sama Pak Bambang. Saya ngomong 4 menit, audiens itu sudah tidak tertarik dengan saya. Ciri-ciri tidak tertarik itu kalau di online, 1, Bapak Ibu, pertama ya, audiens kemudian mencoba menghilangkan wajahnya di layar. Wajahnya sudah tidak terlihat. Kalau audiens sudah tidak menunjukkan wajahnya di layar, itu salah satunya pertama, karena memang dia tidak tertarik. Yang kedua, bisa jadi karena kondisinya baru bangun tidur, jadi kuliah sehingga ingin terlihat oleh dosennya. Nah, ini menarik. Apalagi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan lagi, sudah videonya kayak gini, lalu statusnya begini. Status yang ada di namanya adalah begini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saya? Saya diam kayak gini. Bapak Ibu bisa lihat foto saya ya. Bapak Ibu bisa lihat foto saya? Bisa? Pak Teddy bisa lihat, Pak Teddy? Pak Teddy lihat foto saya, Pak? Ya. Ya, tulisan di bawah nama saya apa, Pak Teddy? Kok nggak kelihatan nih? Pak Teddy mungkin di scroll ke bawah. Oke, gini. Sekarang saya tutup. Connecting, Pak. Nah, slide-nya sekarang saya tutup dulu, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat ada foto saya di situ. Ada ya? Ada, ganteng. Ya, tulisan di bawah foto itu apa? Tulisan di bawah foto itu apa, Bapak Ibu? Connected. Tulisannya connecting. Ini Bapak Ibu, kalau mahasiswa, saya tinggal kasih foto, tulisan connecting, saya tinggal tidur. Dosen akan berpikir mahasiswanya gagal connect. Padahal sebenarnya
saya sudah masuk. Cuman Bapak Ibu melihat nama saya connecting. Karena Bapak Ibu berpikir saya nggak dapat sinyal. Jadi orang dalam kondisi-kondisi ngomong online itu banyak strategi yang dia lakukan. Supaya terlihat bahwa seolah-olah memperhatikan, tapi dia sebenarnya tidak memperhatikan. Nah, maka kata Larry King tadi, saya kembali kepada, ini masih connecting ya. Nah, kata Larry King tadi, maka yang bisa kita lakukan, ya Bapak Ibu, itu adalah menunjukkan ketertarikan dulu. Ya, jadi kita ini sebagai pembicara yang ngomong itu harus menunjukkan rasa tertarik. Rasa tertarik itu tidak bisa dibohongi. Walaupun Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalnya tidak melihat foto saya, tapi gestur suara saya, Bapak Ibu bisa tahu saya ini berbicaranya tertarik atau tidak. Contoh, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini sehat ya. Terima kasih sudah berada di acara Diklat Republika. Mudah-mudahan Diklat ini betul-betul sesuai dengan judulnya, inspiratif buat Bapak Ibu semua. Cut. Ini yang pertama. Sekarang saya contohkan yang kedua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih, senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Diklat inspiratif ini, saya yakin akan menghadirkan materi yang inspiratif dan orang-orang yang inspiratif. Dan salah satu orang yang inspiratif itu adalah Bapak Ibu semua. Karena tidak semua orang siap secara mental mau ikut pelatihan online inspiratif. Dari cara berbicara audio ini Bapak Ibu sudah bisa tahu mana yang menunjukkan ketertarikan, mana yang tidak menunjukkan ketertarikan. Saya uji coba. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ini saya mempengaruhi audiens ya Bapak Ibu ya. Karena pembicara itu harus mempengaruhi audiens. Kata Larry King 4 menit. Bapak Ibu apa kabar? Silakan Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mendengar beberapa jawaban. Ada yang menjawab baik. Itu bagus. Tapi terlalu standar untuk peserta pelatihan Diklat Inspiratif Republika. Apalagi kalau ditanya, Pak Kurun, gimana kabarnya Pak? Ya kayak gini lah Mas. Dan itu kan, gimana Pak Kurun, peserta pelatihan Diklat Republika gimana? Ya kayak gini lah Mas. Itu sudah menunjukkan baik tapi kurang bergairah. Nah, maka Bapak Ibu, tolong jawabannya yang agak unik. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu, apa kabar? Bapak Ibu, apa kabar? Bentar ya Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah, nyambung lagi. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Karena tadi saya tidak mendengar jawaban sama sekali. Bapak Ibu, saya tadi menunggu jawaban Bapak Ibu hampir 3 menit. Tidak ada satupun yang menjawab. Apakah saya keluar dari meeting ini? Iya. Sengaja. Modus katanya Pak. Bapak Ibu, jadi kita harus belajar teknik-teknik modus dalam diklat online.
kalau orang bertanya misalnya, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, baik. Kalau jawabnya alhamdulillah, itulah menunjukkan keluarga Republika. Islami ya. Itu Islami. Tapi Bapak Ibu perlu tahu ya, ada yang menjawab begini. Bapak Ibu apa kabar? Ada yang menjawab luar biasa. Sambil tangannya diginikan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Pernah dengar Bapak Ibu? Barusan saya. Ya, itu. Kalau ada yang jawab, apa kabar luar biasa, itu menunjukkan kalau orang itu terlalu sering mengikuti multi-level marketing. Iso ae sampean iku. Itu mesti belajarnya dari, mohon maaf ini loh ya, bukan bermaksud iklan, tapi hanya untuk pembelajaran. Itu mesti belajarnya dari MW, TNI, Mililea, Avail, Kaling, Herbalife, Milagros, Tupperware. Nah, sebutin semua, Pak. Bisnis sampingan Alumni iku Mas. misalnya. Itu mesti karakternya menjawab kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, mengapa kok jawabnya harus kayak gitu? Itulah yang namanya pengkondisian audiens. Karena kalau audiens itu dikondisikan jawabannya, maka energi pembicara akan jadi bersemangat. Salah satu gurunya namanya Pak Tung Desem Waring itu. Bukan, kalau yang jawabnya luar biasa itu gurunya namanya Pak Andri Wongso. Pak Andri Wongso itu yang dari apa kabar, salam hebat luar biasa. Makanya para Diamond atau para leadernya marketing itu banyak belajar berguru dari Pak Andri Wongso salah satunya. Nah, apa kabar? Dahsyat, itu jawaban yang dikutip oleh Coach Ir tadi namanya Pak Tung Desem Waringin. Pak Tung Desem Waringin itu kalau ngisi training mesti meminta audiensnya menjawab dahsyat. Dan rata-rata teman-teman Chinese yang menjadi audiensnya itu mesti juga dahsyat. Apa kabar? Super. Siapa Bapak Ibu yang menciptakan brand Super? Mario Pak Teguh. Mario Teguh. Waktu dulu di Golden Ways, saya ingat sekali itu Pak Bambang. Pak Mario itu ngomong, sahabat yang super, pribadi yang hebat adalah pribadi yang mengerti dirinya dan orang lain. Itu. Nah, itu Berapa persis itu? kenapa Pak Mario meminta audiensnya menjawab super, supaya audiensnya terkondisi. Sahabat yang super. Nah, masuk. Apa kabar Bapak Ibu? Ada yang menjawab fantastic. Itu James Kui. Itu jawabannya kalau ngisi James Kui, mintanya audiensnya jawabnya fantastic. Apa kabar? Sukses mulia. Itu permintaannya Pak Jamil Mas Jamil Azaini. Itu lama di dompet duafa Republika. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Itu menunjukkan Bapak Ibu terlalu sering mendampingi anak TK PAUD karena itu permintaan guru TK PAUD. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu kalau ditanya jawabannya apa? Maka sebagai pembicara kita boleh ngeset sendiri. Misalnya nih, ini kan diklat inspiratif. Kalau diminta diklat Republika, misalnya kalau kita bilang diklat inspiratif, semua jawabnya Republika. Itu semua audiens akan ikut dalam satu training itu. Atau Republika, maka jawabannya diklat inspiratif. Coba Bapak Ibu ya, kalau saya bilang diklat inspiratif, semua jawabnya Republika. Standby. 1, 2,
3. Diklat inspiratif. Republika. Nah, ada yang semangat, itu tambahan ya, itu tambahan ya. Oke. Kalau coach yang minta Republika, tujuannya buat apa? Agar audiens itu ketika hilang gambarnya ya, atau hanya namanya yang muncul, supaya kita bisa tahu audiens ini tetap ada, maka kita panggillah password. Diklat inspiratif. Republika. Nah, dengan cara seperti itu, maka nanti akan tetap terjaga energinya. Bapak Ibu, kita yang membuatnya. Contoh ya, contoh. Apa kabar? Saya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara. Saya ngisi training di sana tahun 2014. 6 tahun lalu. Itu awal-awal RSPAU pindah dari Halim ke Jogja. Waktu saya teriak RSPAU Harjo Lukito, mereka menjawab Be Excellent 2014. Saya ingat sekali 28 Februari 2014, karena pada saat ngisi anak saya yang pertama itu ulang tahun. Jawaban mereka adalah Be Excellent. Sekarang Bapak Ibu, setelah 6 tahun datang ke Jogja, Pak Bambang tahu banget bagaimana rumah sakit itu sekarang berproses, pusat medisnya luar biasa di sana. Menjadi salah satu rumah sakit pusat angkatan yang semua fasilitasnya sangat lengkap. Bahkan nanti di DIY itu akan menjadi pusat COVID-nya akan disentralkan di RSPAU karena memang militer. Dipusatkan di sana. Sementara ini di beberapa rumah sakit yang punya ventilator. Nah, makanya ketika Pak Bambang tanya, loh kok Mas melahirkan anak, kok dekat rumahku malah ke RSI Hidayatullah, kok enggak ke JIH Sarjito? Karena rumah sakit RSI Hidayatullah tidak menerima pasien COVID, Pak Bambang. Jadi nyari-nyari karena COVID itu semuanya aturannya luar biasa. Ah, ini Be Excellent, sekarang jadi excellent. Pernah saya di rumah sakit Panti Nugroho. Begitu saya bilang Panti Nugroho, mereka bilang care and do the best. Care, peduli, melakukan yang terbaik. Walaupun di antara yang serius tetap ada yang milenial. Ya Bapak Ibu memahami ini ya, di antara pegawai-pegawai Republika tentu ada yang model-model kayak gini, itu harus paham ya Pak Nur Hasan, itu namanya milenial. Oke. PKU Muhammadiyah, I can, you can, we all can. Tujuannya buat apa? Supaya mereka punya energi bahwa semua itu bisa. Paling panjang saya mengisi pelatihan itu di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Semangat pagi, luar biasa. Selamatan pasien, harus. Pelayanan prima, yes. Panembahan Senopati, pasti jaya. Kalau diulangi salah, wow, itu setengah jam bisa cuma yel-yel tok isinya. Kampusnya Dr. Rismawati, itu kalau Bapak Ibu ngomong Unicom, maka jawabannya adalah quality is our tradition. Kualitas adalah tradisi kami. Maka ini menjadi kegairahan. Ya, ini menjadi value buat Unicom. Bapak Ibu kalau lihat Satpol PP, tolong teriak, Raja, mesti dia akan jawab wibawa. Yang tidak jawab wibawa, bisa dipastikan pelatihan dia tidak hadir. Nah, apa kabar BRI? Jawabnya luar biasa. Jadi Republika tidak boleh lagi pakai luar biasa, karena sudah dipakai oleh BRI. Direktorat Jenderal Pajak, maju pasti. Makanya mana ada AE pajak mundur itu tidak ada. Karena memang maju pasti. BPKP jaya, jaya, jaya. Nah, saya ke Kaltek Rio, semangat pasti. Jadi Bapak Ibu, semua ini tentu gayanya berbeda-beda. Ada yang senang dengan interaksi yang tinggi, ada yang senang bicara dengan perasaan yang menggugah, ada yang senang dengan ide-ide abstrak dan konseptual. Nah, semua ini Bapak Ibu tujuannya satu, agar audiensnya itu ngikut kepada
pembicaranya. Karena kalau kita ingin mereka audiens itu ngikut dengan kita, maka kita harus jadikan mereka satu frekuensi dengan kita. Jawabannya sama. Sekarang saya mau minta contoh. Pak Gilang Mandiri. Ini dari Bank Mandiri ya, Pak? Pak Gilang. Dari Sen, Pak. Oh ya, baik. Pak Gilang. Pak Gilang itu paling suka kalau ditanya orang apa kabar, gimana kabarnya, bagaimana hari ini, senangnya, refleksnya jawab apa, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Mengapa Pak Gilang paling suka mengatakan kata Alhamdulillah sehat? Ya kalau dengan sehat itu bisa melakukan hal yang luar biasa, Pak. Hal yang semuanya lah. Mantul, Pak, jawabannya. Terima kasih ya, Pak. Siap, Erik. Pak Agus, kalau ditanya orang, gimana kabar Pak Agus? Pak Agus jawab apa? Baik. Hanya itu, Pak? Iya. Oh ya, sudah, Pak. Pak Gurun, nggak boleh terbang loh, Pak, di bandara sekarang. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, di antara kita tadi itu semuanya konsen memperhatikan materi. Hanya Pak Gurun yang konsen ganti-ganti virtual background nggak berhasil. Dari tadi virtual background di Bandara Republika. Pak Gurun ditanya orang, gimana kabarnya Pak Gurun? Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Gabung, Pak. Kelihatannya Pak Gurun ini alumni multilevel yang tidak berhasil. Kalau Bu Zaki gimana jawabannya, Bu? Bu Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Teddy? Apa Pak Teddy? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Wahyu Suryana? Yang foto-fotonya luar biasa. Ya. Gimana kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Makbul? Alhamdulillah baik. Oke. Orang Betawi, Pak. Oh iya, ya. Oke, baik. Mas Lembah Purnamadi. Mas Lembah? Mas Lembah? Mas Lembah? Trik lagi. Kalau ini keluar beneran ini. Ini keluar beneran nih. Gara-gara acting akhirnya keluar beneran. Mas Lembah, jawabannya apa? Dalam, Pak. Ya, Mas. Jawabannya apa, Mas? Mas Lembah, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ada penelitian yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jawaban itu ternyata menunjukkan kematangan ekonomi seseorang, Bapak Ibu. Pak Ripto, apa kabar Pak Ripto? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji Ahmad Abdurrahman, mana kabar Pak Haji? Pak Haji? Ya, alhamdulillah sehat, itulah ya, belum kedengeran. Nah, maka Bapak Ibu, ternyata gaya itu kan permasalahan muncul sebenarnya karena kita itu
pakai gaya yang berbeda. Kita tidak satu frekuensi dengan audiens kita. Makanya mengapa ketika ada dua orang punya masalah, ini sebenarnya karena mereka frekuensinya belum sama. Maka frekuensi ini disamakan dengan jawaban yang sama. Makanya kita kalau ketemu, misalnya Pak Nur Hasan lagi mimpin rapat, atau Bu Dr. Risma yang biasa ngisi training, kalau Dr. Risma lebih suka audiens menjawab apa ketika Ibu ngisi interpersonal skill, Bu? Bu Risma. Iya, Pak Erik. Ibu lebih suka audiens menjawab apa ketika Ibu mengisi interpersonal skill? Saya ketika memberikan training, ini masih umum, masih general. Jadi saya ini dapat inspirasi nih untuk bisa membuat suatu kata-kata yang sama. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, thank you. Jadi Bapak Ibu, kita samakan frekuensi tadi agar audiens menyampaikan jawaban yang sama. Jadi ketika penurunan minat audiens, kalau kata nanti grafik kejenuhannya itu nanti sekian menit, saya sudah tahu tapi nanti biar Coach Ilah yang ngomong ya, sekian menit, maka itu harus diisi. Salah satu cara ngisinya adalah memancing kata-kata password tadi agar mereka kemudian menjawabnya dengan frekuensi yang sama. Ini fakta di Indonesia. Bapak Ibu harus paham, Indonesia itu, saya sudah cari Januari 2020 belum terpublish, tapi internasional sudah terpublish. Kita lihat aja Indonesia. Indonesia itu kenapa kok kuliah online itu sangat mendukung, sangat memungkinkan. Indonesia itu sangat potensi melakukan semuanya lewat daring. Karena Indonesia itu dari 268 juta penduduknya sekitar ini, ternyata nomor handphone yang aktif di Indonesia itu 355 juta. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan penduduknya 268 juta, nomor HP yang aktif adalah 355 juta. Setelah melakukan register, ternyata baru ketahuan unique number. Unique number itu adalah orang yang sama. Ternyata orang yang pemilik nomor handphone 355 juta ini adalah hanya 150 juta orang saja. Jadi dipastikan di antara kita mesti ada yang nomornya lebih dari satu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanya Pak Bambang. Pak Bambang nomornya berapa? 3. Berapa Bambang? 3. 3. Coba Bapak Ibu, nomor Pak Bambang itu 3. Ya, Pak Bambang adalah salah satu orang pensuplai banyaknya nomor ini. Ya. Ternyata dari 150 juta orang itu semuanya aktif di media sosial. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu adalah, mengapa saya bilang potensi online ini akan berkembang di Indonesia? Karena pertama, kampus, ini informasi saja Bapak Ibu ya, saya kemarin itu, Bu Risma, itu ikut rapat Hardiknas perguruan tinggi di DIY. Nah, salah satu kepala lembaga dikti, Prof. Didi Hazari, Kemdikbud, itu menyampaikan, beliau membaca satu artikel yang terkenal di Amerika yang menyatakan ternyata Amerika Serikat itu, universitas-universitas besar di Amerika Serikat baru berani menerima kuliah secara luring, kuliah tatap muka secara normal pada pertengahan tahun 2021. Sekarang, hampir semua kampus di Indonesia sudah memberlakukan masa paling dekat kuliah online sampai semester ini. Bahkan, Kemdikbud sudah menyampaikan kampus harus siap kalau semester depan pun melakukan kuliah online. Ini adalah rencana B, plan B. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah, semoga tidak terjadi. Tapi kalau hal ini terjadi, maka kampus sudah harus siap melakukan kuliah online akan lebih panjang karena masuk di semester kedua COVID menurut info mereka. Saya berdoa mudah-mudahan tidak. Karena orang-orang kayak kita ini,
orang Indonesia ini sukanya bertemu, ngobrol di kopi Klotok, kalau enggak ketemu atau di mie Aceh. Kalau kayak gini terus, saya sulit ke Jakarta karena nagih janjinya Pak Hasan mau ngajak saya makan mie Aceh di Pasar Minggu atau di Kemang. Ini enggak bisa terjadi. Kita berharap tidak. Tetapi kalaupun, mohon maaf Bapak Ibu, ini kan kita harus siapkan dengan plan. Republika ngadain acara kayak gini, kita sangat apresiasi. Kenapa? Karena kita akan mulai dibiasakan berbicara secara online. 130 juta dari 150 juta nomor itu semuanya Bapak Ibu aktif di media sosial. Berarti mereka semuanya tahu bagaimana online, tahu bagaimana media internet. Adapun mereka tidak mau masuk ke media atau ke aplikasi conference seperti Zoom, itu mungkin karena informasi yang tidak seimbang. Atau mereka tidak ingin bergabung ke media online karena alasan tidak punya paket data. Nah, ini terjadi. Tetapi potensi online itu sangat besar. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat. Tahu enggak Bapak Ibu? Setelah dilakukan pengambilan data di Indonesia, berapa jam orang Indonesia online? Ternyata mengejutkan. Orang Indonesia itu menghabiskan waktu online-nya 8,5 jam per hari. 8,5 jam per hari, Bapak Ibu. Jadi mereka itu nggak mau kuliah online, itu bukan tidak mau online, karena yang ngajar tidak menarik. Ketika tidak ada kuliah online, mereka YouTube-an kok. Mereka game online kok. Mereka selalu mengupdate data di channelnya kok. Berarti kenapa mereka tidak merasa enjoy kuliah online? Karena yang terjadi jadinya tugas online. Maka salah satu caranya adalah kita harus bisa menjadi pembicara online yang bisa memberikan inspirasi. Jadi kuliah itu kan dua itu. Sinkronus dengan asinkronus. Kalau ini kan sinkronus. Jadi saya berbicara kayak gini, Bapak Ibu, saya ngajar itu sehari bisa 3 sesi kayak gini. Mahasiswa awal-awalnya mungkin Pak jangan Zoom, tapi lama-lama mereka semakin terbiasa. Kenapa? Karena kita yang harus menunjukkan ketertarikan. Kalau kita tertarik, maka yang terjadi nanti mereka tertarik. Karena faktanya, kalau tidak kuliah online pun, mereka tetap akan akses internet 8,5 jam per hari. Tidak dengan kita, dia akan lihat YouTube. Tidak dengan kita, dia akan main Dota. Tidak dengan kita, dia akan play music. Dia akan lihat YouTube, dia akan view, komen, cek, atau bikin prank-prank. Prank-prank influencer yang kadang-kadang di situasi kayak gini ada yang tidak tepat. Bikin paket sembako tapi isinya sampah, naikkan follower atau subscriber. Nah ini kan kita butuh influencer yang positif, yang menginspirasi. Salah satu ini Bapak Ibu. Maka bersyukur kepada Republika mau ngadain acara kayak gini. Pertama tapi menginspirasi. Jadi makanya kenapa tidak ada alasan orang itu tidak online. Karena data menunjukkan orang Indonesia itu online 8,5 jam. Kalau mahasiswa tidak mau online berarti dia malas. Karena kalau tidak online dengan Bapak Ibu, dia akan online dengan yang lain. Nah, maka kondisi kayak gini, dalam dunia digital, ini bukan masalah niat. Ini adalah masalah dampaknya. Ketika salah mempublish, salah mengunggah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya orang akan tahu. Maka yang harus kita pahami adalah ini, hati-hati hoax ini. Hati-hati ini. Ini akan memberikan dampak luar biasa kepada kita. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus move on. Bapak Ibu tahu, dulu yang namanya provider, itu selalu dipegang oleh 3 ini. Motorola, Nokia, NEC. Nokia, kita ingat sekali di tahun-tahun awal munculnya tahun 96, itu memegang peranan penting dalam percaturan telekomunikasi.
khususnya peripheral, mobile phone. Best selling belasan tahun. Belasan tahun best selling. Tidak ada yang mengalahkan. Saya ingat sekali Pak Bambang, saya dulu punya handphone Siemens C25. Mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah punya handphone itu. Wah, saya bangga sekali itu. Punya handphone Siemens C25. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Siemens yang tadinya luar biasa, ternyata tidak kuat. Tidak move. Kalah dari sisi feature. Kalah dari sisi sistem operasi. Nokia tetap leading. Dan hanya menunggu kuartal. Bapak Ibu lihat, kuartal ketiga, kuartal keempat, Siemens tinggal nunggu waktu. Dia hilang dari peredaran. Diganti RIM. Tapi Bapak Ibu lihat Samsung. Samsung itu luar biasa. Nokia bertahan. Tahun 2009, hati-hati Bapak Ibu, 2010 awal iPhone masuk. Motorola mencoba bangkit. Huawei masuk. Bapak Ibu yang punya Oppo, Vivo, Xiaomi, sabar. Bapak Ibu belum lahir. Bapak Ibu lihat ketika Samsung menyalip. Nokia terjun bebas. Ganti nama dengan Microsoft. Tapi tidak bertahan lama. iPhone nyalip. Huawei masuk, Xiaomi masuk. Xiaomi masuk, teman-temannya masuk. Mulai itu, Oppo, Vivo, masuk. Sekarang Bapak Ibu, yang megang teknologi ini, 6 besar tuh yang kayak gini sekarang. Ya, terus berkembang. Samsung tetap leading. iPhone ditinggal Steve Jobs. Tidak banyak inovasi pada iPhone. Tapi iPhone diuntungkan punya pelanggan setia. Sudah pakai iPhone, pasti nanti ganti pakai iPhone terus. Karena iPhone itu adalah masalah prestis. Dan sekarang Huawei nyalip yang nomor 2. Bapak Ibu sekarang tahu enggak? Sempat berita Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu marah sama Huawei. Ternyata kemarahan itu punya alasan. Apa kemarahannya? Ternyata Huawei, sekarang masih di embargo, belum boleh pergi kemana-mana. Ternyata Huawei itu baru saja melonsing satu produk baru Bapak Ibu, di mana handphone itu, di ujung handphone ini, di ujung, itu ada lampu. Lampu kita pikir seperti senter, ternyata bukan senter, ternyata ini adalah LCD projector. Jadi kalau orang mau presentasi mana-mana, tinggal disorot aja. Pakai tripod, Bapak Ibu letakkan handphonenya, koneksi pakai Bluetooth, kemudian sorot, jadi tidak usah pakai bawa LCD, handphone ini sudah jadi LCD. Kalau tidak ada tripod, ya minta Pak Kurun lah, megangin sampai selesai lah, misalnya begitu. Ya. Nah, ini ternyata luar biasa. Anak-anak muda di Cina itu, ini sebelum COVID aja, ini COVID berhenti semua. Sebelum COVID itu mereka sudah biasa kongko, kalau anak-anak muda Jogja itu kongko malam minggu pakai pit ontel, keliling mana-mana. Anak-anak muda di Cina kongko, mobilnya dijejer, mereka nonton film di tengah jalan, di pinggir jalan, kemudian handphonenya disorot ke badan mobil, mereka nonton film. Handphonenya di sini sudah ada layar LCD-nya. Ini sudah terjadi saat ini. Tapi luar biasa Bapak Ibu, COVID-19 datang. Hikmah terbesarnya seorang dokter dari Jombang, teman saya, Dr. Ferry, mengupload satu status di WhatsApp. Dia mengatakan, awal-awal tahun saya berpikir era revolusi industri 4.0 akan membuat kita melek dengan teknologi. Semua kita akan maju cepat dengan teknologi yang sangat tinggi. Saya baru sadar, ternyata saya tidak diajarkan bagaimana melek teknologi. Saya hanya diajarkan bagaimana mencuci tangan dengan benar.
Saya diajari bagaimana keluar pakai masker. Saya diajari bagaimana menjaga kesehatan. Inilah dampak hikmahnya. Nah, maka Bapak Ibu, betapa pentingnya orang move on. Ya, sama seperti bayi. Bayi itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada bayi, bayi itu kalau kita minta tepuk tangan, itu jelas tidak semudah kita tepuk tangan. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ternyata video yang Bapak Ibu tampilkan itu tidak berjalan dengan sangat lancar, maka Bapak Ibu caranya gini. Caranya adalah kalau kuliah online atau presentasi online, ambil link YouTube-nya, ya, ambil link YouTube-nya, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke chat. Nah, minta kasih link YouTube-nya itu. Kemudian Bapak Ibu kasih waktu peserta 3 menit untuk menontonnya terlebih dahulu. Supaya kita, karena gini, karena koneksi kita tidak sama. Karena koneksi kita tidak sama, maka nanti penerimaan videonya bisa saja tidak sama. Maka solusinya, Bapak Ibu video yang mau ditampilkan, ambil linknya, kemudian letakkan di sini, lalu peserta silahkan play, Bapak Ibu sambil istirahat sebentar 3 menit. Saya tunggu, nah baru setelah itu Bapak Ibu komen, minta respon dari mereka. Karena tidak semua bisa tayang secara langsung lewat video. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ternyata mempengaruhi audiens itu setelah saya belajar NLP, ya, baru saya paham, oh ternyata cara mempelajari pikiran orang itu ternyata Bapak Ibu yang namanya manusia itu dianugerahkan oleh Allah, dia punya otak. Betul Bapak Ibu ya? Manusia itu punya otak ya. Nah, menurut Bapak Ibu, otak manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, otak manusia ada berapa? Menurut Bapak Ibu, otak manusia ada berapa? Otak kanan, otak kiri. Ya, itu satu tapi fungsinya dibagi-bagi, betul Ustaz Hasan. Jadi itu dibagi-bagi. Tadi saya sebenarnya ingin memancing Bapak Ibu jawabnya 2 dulu. Tapi saya lupa kalau di grup ini ada yang kecerdasannya lebih tinggi ya. Jadi sehingga sudah jawab 2 dulu ya. Tadi maksudnya adalah saya berharap Pak Wahyu Suryana jawab 2. Nah, kalau jawab 2, berarti saya akan ngomong, oh betul, 1 di sini, 1 di dengkul. Nah, itu karena otaknya 2. Jadi makanya otaknya capek 1. Tapi karena audiens di sini ada yang salah satunya Ustadz pakar juga, ya sudah Bapak Ibu. Inilah namanya pemateri kalah aura dengan audiensnya. Nah, itu namanya itu. Nah, tapi kembali lagi seperti yang Pak Ir katakan tadi, kita harus move lagi. Nah, move lagi. Move-nya caranya gimana Bapak Ibu? Nah, betul Zat, kiri dan kanan. Nah, ternyata menurut pakar hipnoterapis di Indonesia, Dr. Adiwe Gunawan, Bapak Ibu, ternyata 88 sampai 90% kita itu dipengaruhi oleh alam pikiran
bawah sadar. Jadi hanya 10-12% saja yang pakai pikiran sadar atau conscious mind. Ternyata 88-90% itu subconscious mind. Apa itu conscious mind? Yaitu orang ketika kita berbicara dengan mereka, mereka akan cenderung analytical. Ya, mereka akan menganalisa, mereka akan rasional, mereka akan menyimpan tapi tidak akan lama nyimpannya, dan mereka cenderung emosional. Tetapi ketika kita mengarah kepada audiens, menyentuhnya ke ranah subconscious mind, ranah alam bawah sadar, ternyata ranah bawah sadar itu Bapak Ibu, disitulah yang namanya sisi belief. Menjadi audiens, kenapa saya harus mendengarkan Coach Ir? Kenapa saya harus mendengarkan Bu Risma ketika mengajar atau mengisi training? Mengapa saya harus mendengarkan Pak Wahyu ketika coaching tentang fotografi? Ternyata di sini ada emosional. Karena kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus itu nyimpannya ternyata di subconscious. Dan ini nyimpannya lama, dalam, jangkanya panjang. Karena akan membentuk kepribadian seseorang. Bahkan intuisi itu ternyata masuknya di subconscious mind. Nah, kalau kita membuat audiens itu Bapak Ibu, ranahnya di pikiran sadar, yang terjadi nanti kita capek sebagai pembicara. Karena audiens pasti akan menganalisa, berpikir. Contoh, salah satu kendala, kalau yang bicara kayak Coach Ir, itu udahlah, audiensnya pasti akan welcome dulu. Kenapa? Karena dari usia, Coach Ir ini memang sudah pantas berbicara. Saya punya pengalaman, Pak Hasan. Satu ketika, teman saya minta saya ngisi di salah satu bank. Inisialnya Mandiri. Ya, inisialnya Mandiri. Saya mengisi, nah mereka mau gathering di Jogja, lalu minta kepada teman saya ini tolong carikan yang bisa mengisi motivasi pegawai bekerja. Waktu itu tahun 2010, 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu usia saya 32 tahun. Ya, 10 tahun yang lalu usia saya 32 tahun kira-kira. Bulannya saya lupa. Nah, nama saya dikirim, dan beberapa, ada 7 nama pembicara lain dikirim. Teman saya, nelfon saya, dia bilang, Mas, makasih ya, saya senang walaupun Anda tidak terpilih. Loh, kenapa Mas? Dari 7 pembicara itu, Anda itu kandidat nomor 2. Artinya, kalau pembicara pertama tidak bisa, maka pilihannya ke Anda. Kata mereka, Anda ini bagus, kurangnya Anda hanya 1. Apa? Anda terlalu muda. Di situ baru saya tahu, oh ternyata audiens itu melihat, menganalisa, wah ini terlalu muda ini, belum bisa ini kalau. Makanya saya salut mentalnya Coach Ir. Coach Ir itu di training Steve In oleh anaknya Mas Jamil Az-Zaini dan Mas Farid Poniman, lulus SMA. Ngajarin basic training Steve In. Dan salah satu pesertanya adalah motivator hebat keliling Indonesia, Haji Diono Irianto. Bayangkan, tapi tetap welcome ngikut pelatihan. Inilah, karena orang itu bisa saya tidak siap di ranah-ranah sini. Maka Bapak Ibu, kalau nanti batasannya adalah usia, batasannya adalah macam-macam, maka orang akan main di pikiran sadar. Kita masukkan dia ke ranah alam bawah sadar, supaya dia punya pandangan siapapun yang berbicara, bukan masalah usia, tapi bagaimana ilmu yang disampaikan. Siapapun yang bicara, mesti ada baiknya. Apapun yang dikatakan, mesti ada sisi positifnya. Acara yang dilakukan Republika, mesti ada baiknya, inspiratif. Jadi orang itu sudah mulai believe. Orang itu mesti ada baiknya. Kenapa aku diputus? Aku yakin memang bukan dia yang terbaik. Ada yang terbaik yang lain yang sedang disiapkan untukku. Nah ini, kalau dia believe seperti itu, gitu loh Pak. Kenapa ini keluar? Ini mesti lagi uji coba. Sengaja. Padahal sebenarnya benar-benar sinyalnya hilang. Ya? Nah, ini audiensnya udah positif.
karena sudah believe, gitu loh, Bapak Ibu. Kalau audiensnya sudah believe, wah, kita sebagai pembicara itu sudah enjoy nanti dalam menyampaikan. Nah, pertanyaannya adalah, ternyata antara pikiran sadar dengan alam pikiran bawah sadar itu ada pembatasnya, namanya critical factor atau faktor kritis. Supaya Bapak Ibu nanti berbicara, sebagai penutup, lakukan 5 cara agar kita bisa menembus faktor kritis ini. Yang pertama, Bapak Ibu, lakukan terus namanya repetisi. Ulangi, ulangi, ulangi. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Saya mendengar teman saya berbicara. Saya nggak perlu ngomong ya, untuk kesekian kalinya. Bu, kalian itu sudah paham gitu loh. Kalau saya datang sini ya sudah, pakaian rapi, berdasi, semuanya. Nggak usah saya harus ngomong, datang terlambat. Teman saya ini kalah dengan debt collector. Debt collector itu sabar, menchat berkali-kali, nge-SMS berkali-kali, mendatangi, sabar. Kita sebagai pemateri kok nggak sabar. Padahal sebenarnya untuk menggoreskan ke dalam pikiran manusia itu perlu yang namanya perulangan, repetisi. Yang kedua, agar orang mendengar pakai yang namanya identifikasi kelompok. Saya kalau ngomong dengan Pak Bambang itu mungkin kalau diomongin ke Pak Bambang sulit mendengar saya. Maka gimana caranya supaya Pak Bambang mau mendengar kalau saya ngomong? Gampang. Saya akan siapa orang-orang yang dekat dengan Pak Bambang. Ini namanya informasi ini identifikasi kelompok. Oh, saya tahu. Pak Bambang itu dekat dengan salah satu pembicara MKFM radio. Namanya Bu Desi. Ya sudah, pesan itu masuk lewat Bu Desi. Dan saya yakin Pak Bambang. Siapa tuh Bu Desi? Sulit. Pertanyaannya Pak Ustadz Nur Hasan, siapa itu Bu Desi? Itu istrinya Pak. Ini sulit Pak. Rahasia. Itu istrinya Pak Bambang itu ya. Teman. Nah, jadi itu misalnya Pak Wahyu. Pak Wahyu itu diomongin sulit. Udah diomongin berkali-kali tidak bisa-bisa. Gampang. Siapa yang paling dekat dengan Pak Wahyu? Oh, ternyata Pak Kiwai. Ya udah Pak, pesan atau lewat Pak Kiwai. Nah, itu kan bisa Wahyu sama Kiwai apa bedanya? Kan orang lain enggak tahu tuh, Pak. Jadi kita sama seperti mau ngomong kepada Mas Erik ini kok susah ya? Oh, ternyata Mas Erik ini akan sulit nolak omongannya Coach Ir. Jadi ngomongnya pesannya lewat Coach Ir, karena Coach Ir ini adalah bagian dari identitas kelompoknya, identifikasi kelompoknya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau orang mau manut, pakai otoritas. Misalnya nih, Pak Agus, udah tak ngomongin, gak mau juga. Pak Kurun, gak mau juga. Ya udah Pak Kurun, gak mau toh Pak? Ya wes, saya tinggal ngomong ke Pak Hasan. Pak Hasan, Pak Kurun gak mau Pak. Ya sudah Pak, saya sudah lakuin ini. Nah, ini namanya pakai otoritas. Ya, pokoknya Pak Bambang lihat, loh kok Mas Erik kok nggak mau, tinggal ngomong ke Prof Yanto aja. Prof, ini Mas Erik nggak mau. Wah, sudah. Ini namanya otoritas, nggak bisa dibantah. Nah, orang itu pasti punya otoritas pada dirinya. Kalau saya Prof Yanto, kalau misalnya Pak Hasan adalah Pak Erick Thohir, kalau Pak Bambang siapa? Bu Desi, Pak. Nah, itu tawarnya itu Bu Desi, ya. Istrinya Pak Bambang. Inspirasi. Yang keempat adalah mainkan emosinya. Emosi itu gimana caranya? Tadi, kalau orang mau manut dengan pembicaranya, kita bisa kasih door prize. Door prize itu bisa dengan cara memberikan. Atau yang kedua, kalau mahasiswa apa? Dicatat NIM-nya, dicatat namanya, dikasih poin tugas. Di-share, oke, kamu dapat bonus ya untuk tugas. Oh, dia akan emosi, Pak, kuliah itu. Oke, yang bisa jawab, Ibu catat NIM-nya masuk dalam tugas. Nah, emosi. Atau melakukan sesuatu yang mereka suka. Misalnya mau minta tolong saya, nggak bisa, gampang caranya. Pak Bambang tinggal ngomong, Mas Erik, ayo, mie Aceh bentar yuk. Wah,
Begitu ngomong mie Aceh, wah saya udah nggak bisa nolak saya. Nggak bisa. Pandunya keluar ya. Mie Aceh itu bagi saya emosional. Datangnya bawa mie Aceh, wah udah. Saya angkat tangan, saya akan ngikut. Kenapa? Emosional saya sudah kena. Nah, yang kelima, penutup, relaksasi mental. Jadi orang itu, audiens itu harus dibuat dalam kondisi rileks. Pembicara itu harus bersahabat. Pembicara itu harus enjoy. Audiensnya akan merasa tidak nyaman ketika pembicaranya juga tidak nyaman. Maka Bapak Ibu, audiens itu kembali kepada kita. Kalau kitanya berenergi positif, maka energi positif itu akan mantul lagi kepada mereka. Dan itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah 1 jam, dan tidak terasa toh Bapak Ibu? Sudah 1 jam? Nggak kerasa. Pak Bambang enak aja bilang nggak kerasa. Kerasa Pak ini Pak, ya oke. Baik. Bapak Ibu, Pak Hasan, Bu Risma, Pak Ustadz Ahmad Abdurrahman, dan Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sharing dulu. Kalau nanti ada mau sharing, silahkan. Saya kembalikan kepada host kita, Ustadz Nur Hasan Murti Aji. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya, pakai reaction ya, applause ya. Silakan. Sambil nunggu terima kasih nih Pak Erik ya, luar biasa. Sambil menunggu sesi berikutnya, mungkin ada baiknya kita merenggangkan otot-otot nih, otot tangan, otot kaki, mungkin udah pegel duduk terus ya. Silakan kami kasih waktu 3 menit lah. 3 menit sampai jam 11.05 kita akan masuk ke pemateri berikutnya. Silakan. Kalau mungkin ada yang ke kamar belakang, tapi jangan kamar belakang rumah orang lain ya. Kamar belakang di masing-masing ya. Silakan. Sambil mungkin sedikit kami sampaikan. Jadi acara Diklat Inspiratif ini kami adakan memang ini untuk yang pertama kali secara online. Tapi secara offline-nya sudah 4 kali, 3 kali di Jogja, 1 kali di Jakarta, di kantor Republika, dan ini yang pertama secara online. Awalnya saya mengira kalau secara online sepertinya nggak akan bisa se-relax ketika kita melakukan secara offline ya, tapi ternyata justru dengan secara online kita lebih menjadi fokus nih menurut saya nih. Nggak tahu nih, Bapak Ibu sekalian apakah merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi yang saya rasakan ketika kita secara online gini, kita akan jadi lebih fokus, dan mungkin kelemahannya memang karena menariknya para peserta, jadi pegel-pegelnya setelah selesai acara nih. Setelah pemateri menyampaikan sesuatu baru kerasa, wah ya ini betul-betul juga ya, jadi ternyata 1 jam tanpa gerak kita fokus di depan laptop atau di depan desktopnya masing-masing. Jadi ternyata asik juga, enjoy juga, diklat tapi dengan cara online. Bisa izin ya kamar belakang izin. Silakan Pak Ahmad, mungkin ada oh ya Pak Ahmad mau keluar ya. Baik, silakan. Izin ya. Ya, baik. Kamar belakang. Baik, sambil menunggu sekitar 1 menit lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Erik atas pemaparan materi tadi, kami persilakan. Sambil menunggu kita mulai di sesi kedua. Bisa acungkan tangan, sampaikan tangan, raise your hand. Pak Erik, yang saya rasakan betul ya, paparan dari Pak Erik tadi bahwa mayoritas tadi disampaikan 88% ya, itu dari alam bawah sadar. Ini saya alami ketika ini Pak Erik. Terus terang saya juga sebenarnya bingung juga mencari penyebabnya. Jadi ketika saya, contoh aja yang sederhana, ketika saya jadi imam nih, sholat di keluarga gitu ya, saya membacakan ayat tertentu, surat tertentu, itu sepertinya kok kadang nggak saya pikir gitu ya. Jadi semuanya ngalir aja gitu. Nah, apakah ini juga sebenarnya bagian
contoh sederhana dari alam bawah sadar itu ya Pak Erik ya? Iya, betul Pak. Itu bagian dari itu. Ketika Pak Ustadz Hasan tenang dalam membawakan surat itu, alam bawah sadarnya yang pernah direkam itu, yang pernah terjadi 5 tadi, misalnya pernah direpetisi, diulang tadi, lalu pernah emosi ketika menghafalkan, kemudian dalam keadaan tenang, rileks ketika membawakannya, dia akan keluar Pak, muncul dengan sendirinya. Alhamdulillah, itu namanya masuk dalam subconscious mind. Tapi kalau kita sudah mulai rasional, misalnya melihat nih Pak, saya pernah juga Pak Hasan, waktu zaman saya mahasiswa lah, zaman mahasiswa, saya di Sagan toh, posnya, nah saya mau jadi imam, itu masih mahasiswa tuh Pak Hasan. Nah, saya sudah dapat hafalan baru nih Pak. Saya, umum saya, ada wanita yang, tetangga RT yang potensial lah, bagus-bagus ini. Wah, saya mengeluarkan bacaan baru itu Pak. Akhirnya bola balik salah itu. Karena sudah rasional, sudah rasional ya. Ya, sudah berharap dipuji, udah oke. Mas Ari kok ngaca itu. Akhirnya balik lagi qul huwallahu ahad akhirnya. Karena tadi udah salah itu. Karena saya tidak rileks, Pak. Karena saya tidak rileks, karena saya punya tendensi. Tapi kalau Ustaz Hasan tadi enjoy gitu, dia kepanggil dia. Betul banget itu. Jadi memang saya rasakan ketika misalkan contoh ketika mengimami sholat dan kita nggak mikir di luar yang lain ya, kita fokus langsung Allah itulah ya. Itu memang kayaknya ngalir aja itu bacaan-bacaan kita gitu ya. Ngalir. Bahkan saya juga kadang bingung sendiri. Itu kok bisa ya tadi selesai sampai ayat terakhir gitu misalnya. Relax itu Pak. Surprise juga dari situ. Surprise relaksasinya dapat ya. Oke. Jadi contoh sederhana dari ketika rasional itu berarti memikirkan sesuatu yang di situ dia berharap imbal orang lain, pujian itu juga sebenarnya bagian dari rasional di situ ya. Iya, karena saya melakukan, saya dapat apa? Saya mengerjakan, nanti saya baca, apalagi di belakang saya ketika ngimami mertua saya, wah itu saya antara bacaan dibagus-baguskan dengan dipanjang-panjangkan kan muncul Pak, rasionalitasnya muncul ini. Wah ini enggak sukses nanti dijadikan menantu enggak ini gitu. Tapi kalau kita relax ternyata lebih keluar semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, memperdalam dari paparan Pak Erik tadi, silakan. Pak Teddy. Baik, Pak Teddy, silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Hasan. Mas Erik, gimana kalau ini orang yang kita ajak komunikasi sudah a priori dulu dengan kita gitu? That's right. Itu apa karena masalah berbeda pandangan ataupun karena ada beberapa permasalahan kerja dan lain sebagainya. Ini bagaimana mempengaruhi mereka yang sudah a priori dulu lah dengan kita. Jadi udah pasti dia mah kayak gitu kalau bicara. Gitu. Yep. Mas, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Erik. Ya, jadi cara pandang itu sebenarnya Pak, orang itu dipengaruhi oleh informasi yang kebiasaan yang mungkin dia lihat selama ini, paling kayak gitu-gitu aja lah, paling sama lah. Nah ketika audiens berpikir seperti itu, karena memang mungkin dia pernah punya pengalaman yang begitu-begitu saja. Nah, solusi yang kita bisa lakukan Pak, dari yang kelima itu, mana yang menurut Pak Teddy paling enjoy? Ya Pak Teddy, solusinya ya sampaikan terus saja Pak Teddy. Jangan hanya karena satu kali, lalu kita tiba-tiba, udahlah malas lah gue, capek gue. Nah, kita terus Pak Teddy coba lagi aja, terus saja. Nah, itu nanti orang itu kadang-kadang akan ada yang namanya, kalau orang multi level bilang magic moment ya, momen di mana dia terbuka. Saya pernah di salah satu kantor pajak, saya ditelepon, begitu ditelepon mereka bilang, Mas, nanti ngisinya jangan lama-lama ya, 30 menit aja Mas. Ternyata kantor pajak ini pernah punya pengalaman mendapatkan pemateri bukan memotivasi, malah melakukan demotivasi. Jadi ketika ada gathering, lalu diundang untuk ngasih motivasi, karyawannya udah nolak, pegawainya udah nolak. Udah nggak usah pakai pembicara. Ini nanti paling, malah bikin. Nah, itu sudah, jadi begitu saya ngomong itu, Pak Teddy, itu sudah nggak respon, Pak. Ke saya itu sudah merasa,
bahwa ini sama aja, pembicara motivator sama aja ini. Nah, saya lakukan, saya tidak boleh kepancing dengan a priori mereka, saya harus tetap pada energi positif saya. Kamu kan belum tahu banyak. Kamu kan belum, ya kamu kurang liburan lah, kamu kurang jalan-jalan. Kamu itu dalam hati aja Pak, nggak usah ngomong kayak sama dia. Kurang liburan lah ini ya. Kenapa kok kurang liburan? Nah, dari tadi di bandara terus ganti-ganti virtual background terus. Ustaz Gurun, sehat. Ya, nyapa Pak Gurun. Nah, maka apa yang saya lakukan? Tadi Pak, 4 menit pertama. 4 menit pertama itu saya ilmunya Larry King tadi, saya harus bikin mereka respon. Tetap dengan energi positif. Begitu respon Pak, mereka lupa kalau training itu 1 jam sampai 1,5 jam. Padahal mereka hanya minta 30 menit. Dan mereka kok nggak kerasa. Nah, jadi kita ya terus saja melakukan repetisi. Kenapa kita harus merepetisi? Karena energi itu kan ada kesabaran melakukan itu, energinya ada di situ. Nah, yang kedua Pak Teddy bisa lakukan, bikin sesuatu yang emosional Pak Teddy. Misalnya gini, Pak Teddy mau ngomong sama siapa? Kasusnya Pak Teddy, misalnya Pak Teddy mau ngomong sama Mas Lembah atau Pak Lembah. Bapak mau ngomong, Pak Lembah udah ngomong, walah paling gitu aja. Nah Pak Teddy, kalau ini memang rekan kerja, Pak Teddy sebelum ngomong, bawain gorengan dulu Pak. Bawain gorengan, letakkan, monggo, nah, masuk lah ini Pak. Gorengan ya lah. Kalau apalagi orang Republika itu kena gorengan sama kopi hitam, Bapak ngomong SKS gak apa-apa Pak. Ampun jalannya Pak. Pesan Gojek, terang bulan, martabak telur, Bapak akan didengarkan ngomong sampai Bapak mau ngomong apapun. Kenapa? Karena Bapak sudah bikin mereka emosional. Nah itu Pak. Jadi Bapak ya korban dikit aja, bawain aja terang bulan, martabak, udah itu respon. Ini Bapak sudah suasana kering, garing, masuk situasinya target, nah mereka jadi nggak rileks. Nah ya kita ciptakan sih Pak Teddy kalau menurut saya. Nah tetap kitanya, kalau ada orang yang a priori, apa yang kita lakukan? Ya kita tetap harus memiliki energi positif. Jangan kita kena dengan mereka, ini mesti nggak mau dengar saya ini. Nah kenapa kok orang itu bisa gagal dalam berbicara? Karena sebenarnya kegagalan itu karena persepsinya sendiri Pak. Ya, persepsinya sendiri yang kalau saya tidak mau berbicara, saya begitu lihat CV-nya Dr. Rismawati, saya pengen mundur saya. Rismawati ini Kaprodi Ilmu Komunikasi, trainer pelatihan interpersonal skill, memberikan coaching pada banyak orang di Indonesia. Lihat Pak Nur Hasan, ulama, kolumnis, melihat Pak Nur Hasan, saya udah mau ngisi saya. Lihat Ustadz Ahmad Abdurrahman, saya lihat wajah beliau, saya hanya berani karena lihat wajah Pak Gurun, Pak. Pak Gurun, Mas gagal piye, aku piye gagal. Nah karena saya lihat wajah memelas Pak Gurun tadi, saya, wah temanku jangan sampai kecewa nih. Itu Pak tadi. Ya mudah-mudahan. Terima kasih. Oke. Matur nuwun Pak Teddy, Pak Erik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memperdalam? Ya, Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan Pak Gilang. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak Erik mau menanyakan, tadi sempat membahas mengenai gelombang bawah sadar ya, yang persentasenya 88%. Di mana sejauh ini yang saya ketahui, gelombang bawah sadar itu kan ada tahapannya di beta, alfa, delta, dan theta. Nah, ini Kak, apa ada trik khusus atau waktu-waktu tertentu untuk mengantarkan atau membuat audiens itu rileks di beberapa gelombang tersebut? Misal kita mengatakan ke gelombang delta agar message atau doktrin yang disampaikan itu lebih ada blueprint-nya seperti itu. Terima kasih tanggapannya Pak Erik. Terima kasih Pak Gilang. Pak Gilang, memang setiap orang beda-beda ya.
saya bilang tidak semua orang sama. Kalau yang kita lihat di TV itu kan dia hanya show aja supaya masuk orang harus tidur, ya itu oke lah. Tapi kan tidak mungkin juga di klub ini semua orang harus tidur, Pak. Ya. Maka inspirasi kita itu adalah bikin orang lain itu terjaga saja. Bagaimana yang paling berat itu adalah menginspirasi orang ketika terjaga. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa orang itu mau menerima? Karena dia mengikhlaskan dirinya menerima. Pak Gilang mau ditidurkan, Bapak kalau enggak mau tidur, Bapak enggak akan bisa ditidurkan kok gitu. Tapi Bapak dalam keadaan sadar gini, enggak usah ditidurkan, Bapak bisa mangguk-mangguk sendiri. Karena sebenarnya sudah kena. Jadi setiap orang enggak sama. Kalau tipe-tipe coach Ir itu, paling sulit ditidurkan itu, Pak. Mau udah dicoba oleh para yang menghipnotis Pak Ir itu, enggak bisa Pak Ir itu ditidurkan. Karena apa? Karena hatinya itu terus berzikir, Pak. Sulit ditidurkan. Tipe-tipe seperti Coach Ir itu. Nah, jadi sebenarnya tergantung orangnya. Masalahnya adalah orang itu percaya enggak sama coachnya. Kalau saya percaya sama Pak Gilang mau saya dalam gelombang alfa, beta, atau theta, delta atau theta, saya akan ikut. Tapi kalau saya tidak percaya dengan Pak Gilang, mau posisi alfa, delta, theta, nggak akan bisa. Karena saya sudah tidak percaya sama Pak Gilang. Maka kenapa yang seperti ini kalau dalam ilmu NLP, orang itu harus trust dulu, Pak. Harus trust dulu. Makanya ditanya, Anda nyaman, percaya dengan saya, dengarkan apa yang saya katakan, jangan pernah katakan apabila Anda tidak mau mengatakan. Ya, beda-beda. Karena mereka minta kita welcome dulu. Kalau orang welcome, ya nanti bisa masuk, mau tidur atau tidak, atau mau dalam keadaan seperti ini. Nah, harapan kita kalau kita mau jadi pembicara public speaking, ya audiensnya terjaga seperti ini, Pak. Terjaga seperti ini. Ya gitu. Itu sih Pak Gilang. Kalau saya lebih melihat, Bapak percaya enggak sama coach-nya. Kalau Bapak percaya sama coach-nya, mau dalam keadaan seperti ini, Bapak akan terima. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Erik. Terima kasih Pak Gilang, terima kasih Pak Erik. Terima kasih, Pak Hasan. Boleh masih satu lagi, Pak Hasan? Boleh, satu lagi dari Bu Yulia, silakan. Oke. Assalamualaikum Mas Erik, apa kabar? Yulia, alhamdulillah sehat, menginspirasi Bu. Saya dari Jakarta, sering dengar namanya Mas Erik ini ngetop banget nih di Republika. Tapi alhamdulillah baru kali ini bisa tatap muka walaupun online. Ini saya sengaja tidak menampilkan video, lagi kucel. Gini pertanyaannya, tadi kan Mas Erik sampaikan ya, berbicara di depan orang-orang yang hebat gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa kurang percaya diri yang mungkin muncul karena kita harus berbicara di depan orang-orang yang luar biasa hebat. Itu aja sih. Makasih Mas Erik. Baik, terima kasih Bu Yulia Ningsi. Kalau saya berbicara di depan orang-orang hebat tuh begini, saya hanya doanya jelas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudahlah, kalau Allah mengizinkan berbicara, mau audiensnya anak TK, anak SD, TK, bahkan yang kalau mereka memang Allah mengizinkan kita akan didengarkan. Maka yang pertama adalah keyakinan itu. Jadi kalau saya yakin sekali, mantap sekali dalam training apapun, saya akan selalu berdoa seperti itu. Karena saya yakin kita ini sebagai perantaranya saja. Nah, yang kedua adalah saya mulai meyakinkan diri saya akan menyampaikan apa yang saya bisa dan saya menyampaikan apa yang saya tahu, dan apa yang saya sampaikan belum tentu audiensnya juga tahu walaupun audiensnya lebih tua dari saya. Nah, yes. Karena yang namanya pembelajaran itu bukan masalah tua dan muda. Pembelajaran itu adalah orang itu wisdom. Alhamdulillahnya saya makin pede karena usia saya sudah di atas 40 tahun. Kalau usia tahun itu orang sudah bisa menerima lah usaha. Tapi waktu usia saya 28, Bu Yulia, 25, 28, usia 30, wah itu tantangan berat buat saya untuk meyakinkan audiens bagaimana mereka mendengarkan saya. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah energi positif tetap saya jaga. Nah, supaya kita ini terus yakin bahwa kita itu memberikan baik loh, kita ini memberi manfaat loh. Kalau kita niatnya memang memberi manfaat, dan manfaat itu memang dirasakan oleh orang lain, kenapa kita harus takut? Nah, ilmu dari Coach Ir saya pernah dapatkan dulu. Jadi kalau kita berbicara seperti ini misalnya, saya lihat Bu Yulia lihat saya.
Kalau saya lihat Bu Yulia tahu nggak apa yang di belakangnya Bu Yulia? Karena Bu Yulia melihat saya. Maka yang terjadi Bu Yulia tidak akan bisa lihat. Kalau lihat saya, kira-kira saya tahu nggak apa yang terjadi di belakang saya? Saya tidak tahu. Karena saya lihat Bu Yulia. Nah, orang yang berbicara itu menyampaikan yang mungkin orang lain sebagai audiensnya tidak tahu. Jadi kemantapan itu membuat kita jadi semakin ditambah lagi gini. Nah, ditambah lagi kalau sekarang enaknya apa? Enaknya adalah saya kolumnis di Republika dan tidak bisa berbuat apa-apa. Waduh. Jadi kalau macam-macam, Anda punya tulisan di Republika enggak ya? Nah gitu aja. Sudah mulai, alhamdulillahnya enaknya di situ karena kita punya sesuatu yang orang kita lakukan, yang orang lain tidak lakukan. Nah ini contoh. Tapi saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan hal yang orang lain tidak lakukan. Misalnya seperti Bu Yulia. Bu Yulia mesti punya sesuatu yang orang lain tidak tahu. Apa contohnya aktivitas Bu Yulia yang Ibu lakukan yang mungkin saya sendiri juga tidak tahu? Bu Yulia aktivitas apa kalau di Jakarta Selatan? Bisnis, ngajar, atau apa? Jualan gorengan. Masih karyawan, Mas. Oh, karyawan. Ya, aktivitas lain selain apa yang hobi Bu Yulia apa hobinya? Hobi Bu Yulia. Ngaji. Oh, ngaji. Apa? Mengaji. Oh, mengaji. Nah, itu ilmu mengajinya. Mungkin yang lain bisa. Saya hobi sharing sebenarnya. Halo Mas Erik. Halo, ya. Mas Erik, saya hobi sharing sebenarnya, menularkan kebaikan yang saya punya menurut saya. Itu tidak semua orang mau dengan mudah memberikan kebaikan. Barang siapa. Yes, itu dia masalahnya. Kebaikan itu dia masalahnya. Kebaikan juga. Itu inspirasinya Bu, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan yang dilakukan seseorang itu nanti balasannya tidak ada lain adalah kebaikan juga. Jadi Ibu kebaikan. Amin. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yulia pertanyaannya. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Om Hasan. Sama-sama. Mas, bisa nanya lagi nggak? Bolehkah pertanyaan disimpan dulu? Karena ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Irianto. Nanti akan ada sesi pamungkas ya, mungkin di belakang. Mau bertanya apa aja terhadap dua pemateri yang sebelumnya sudah memaparkan materinya. Terima kasih Pak Erik. Kita kasih aplaus untuk Pak Erik. Terima kasih.